Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang kedua. Nah, pernahkah panjenengan menemui bahwasanya di kalangan para penjual tosan aji, teman-teman tosan aji itu kalau di dapur jalak ada yang cuma menyebutkan dapur jalak gitu saja. Kalau panjenengan sering menemui seperti itu, berarti sama. Saya pun juga sering menemuinya seperti itu. Padahal kalau kita melihat sendiri sobat, yang kita ketahui bahwasanya dapur varian jalak itu sangat banyak sekali. Jadi belakangnya harus lengkap. Jalak apa yang dimaksud itu tadi? Karena apa? Karena di teman-teman tosan aji itu banyak sekali yang menuliskan cuma dapur jalak gitu saja. Saya sendiri kadang juga bingung. Ah, ini jalak apa kira-kira ya? Apakah jalak tilam sari? Apakah jalak dinding? Apakah jalak ruwo? Apakah jalak sangu tumpeng? Apakah jalak ngure? Ataukah jalak apa? Banyak sekali untuk di varian jalak ini sobat. Nah, kebetulan yang akan kita review ini nanti adalah juga dapur jalak sobat. Coba akan saya ambil dulu untuk di garisnya. Nah, sekaligus di sini nanti juga saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk berdiskusi untuk menentukan kira-kira ini masuk di dapur apa. Kalau untuk saya pribadi, kapan hari apakah ini masuk di dapur jalak dinding ataukah dapur jalak ruwuh ya kira-kira. Karena apa? Karena bentuknya hampir-hampir mirip gitu sobat. Nanti saya akan mengajak panjenengan untuk melihat di buku ensiklopedia keris dan juga buku dapur tentang kedua dapur itu tadi, yaitu dapur jalak ruwuh dan juga dapur jalak dinding. Itulah mengapa sobat saya ingin mengajak panjenengan untuk kalau kita belajar tosan aji itu kalau bisa itu yang lengkap gitu loh. Kalau dapur jalak gitu, belakangnya harus ada jalak apa yang dimaksud gitu. Jadi nanti kalau panjenengan menemui di pasaran, jadi ada salah satu dari penjual tosan aji gitu menuliskan dapur jalak gitu, panjenengan tanyakan ini yang dimaksud ini jalak apa gitu loh. Jadi biar nggak berhenti cuma di situ saja. Karena apa? Karena varian jalak itu sangat banyak sekali, sama halnya dengan luk 3. Luk 3 berarti identik dengan jangkung gitu. Padahal untuk varian jangkung sendiri itu sangat banyak sekali. Jangkung apa? Belakangnya harus ada jangkung pacar, jangkung mangkunegaran ataukah jangkung yang lainnya. Nah, dan luk 3 pun juga tidak selalu dapur jangkung. Ada juga dapur yang lainnya itu juga luk 3, bukan jangkung namanya. Itulah mengapa saya ingin mengajak panjenengan untuk belajar yang gamblang gitu, yang betul-betul apa ya, betul-betul lengkap gitu loh. Kalau memang ini dapur jalak harus dikasih imbuhan jalak apa di belakangnya. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang teman saya yang ada di Yogyakarta sobat. Nah, ini yang ada di Yogyakarta waktu itu, kalau nggak salah ini saya ingat waktu itu beliau memaharkannya karena ingin membeli spring bed. Jadi, Mas, ini saya mau memaharkan pusaka saya, udah ambil segini, saya mau tak pakai buat beli spring bed katanya gitu. Saya, wah ya sudahlah nggak apa-apa, saya ambil Mas. Nah, ini sudah saya warangi sobat. Kapan hari saya warangi untuk di pusaka ini sendiri sebenarnya sudah sangat lama sekali saya koleksi. Saya suka dengan pusaka ini karena apa? Karena satu, dia bilahnya ringan banget. Ini ringan banget ini. Dan kesannya tangkas sobat. Nah, kesannya tangkas. Enak banget gitu, luwes banget gitu loh. Dan ini kalau kita pegang seperti ini ringan banget, pusakanya ringan memang ini. Dan untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamor Wahyu Tumurun sobat. Ini Wahyu Tumurun, dan istimewa sekali karena kapan hari itu saya mendapatkan sebuah artikel tentang pamor wirasat. Nah, pamor wirasat itu di sini sobat. Ternyata saya menemukan waktu habis saya ini warangi, saya menemukan tentang pamor wirasat. Nah, ini adalah pamor wirasat. Dan ternyata ini juga bolak-balik. Nanti saya akan mengajak panjenengan untuk mengenal tentang pamor wirasat itu seperti apa. Nah, ini adalah pusakanya.
saya akan ini memberitakan kepada panjenengan tentang ricikannya. Dia kerisnya lurus, lalu gandiknya lugas sobat. Gandiknya lugas, lalu ada pejetan, lalu ada gusen. Nah, di sini ada gusen dan juga odo-odo. Nah, kira-kira ini masuk di dapur apa? Apakah jalak ruwuh ataukah jalak dinding? Kalau untuk pengetahuan saya pribadi sobat, saya cenderung ini masuknya di dapur jalak ruwuh. Coba kita akan melihat pusakanya dan sekaligus kita akan membuka buku. Kita akan melihat keterangan di buku Ensiklopedia Keris dan juga di buku Dapur Pusaka. Nah, sobat semuanya, kita lanjutkan. Kita akan seperti biasanya saya ajak panjenengan untuk menikmati dari keindahan pusakanya. Keindahan dari warangkanya. Nah, sebelum saya buka untuk di pusakanya, saya mengajak panjenengan untuk menikmati dari keindahan warangkanya sobat. Karena apa? Karena sayang sekali kalau sudah saya serviskan warangkanya tapi tidak kita menikmatinya. Nah, sayang sekali. Nah, coba saya akan membuka pusakanya. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah kalau untuk saya pribadi, ini masuk di pamor Wahyu Tumurun sobat. Ini luar biasa banget ya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya di bagian sini, di bagian sor-sorannya ini ada pamor wirasat. Nah, keren banget. Coba saya ajak panjenengan untuk melihat keterangan di buku dapur dulu sobat, tentang keterangan dapur jalak dinding. Nah, jalak dinding di sini keterangannya adalah gandiknya lugas atau polos, ada apa ini? Pejetan lajeng. Lalu ripandan. Nah, ripandan di sini. Lalu di sini ada sikutan wangking. Yang dinamakan sikutan wangking itu apa kira-kira sobat? Karena saya masih belum, untuk saat ini saya masih belum tahu apa yang artinya sikutan wangking ini. Lalu di sini ada gusen. Nah, kalau gusen itu yang bagian pinggirnya ini sobat. Ini adalah gusen. Nah, kalau di pusaka saya ini sobat, untuk diri pandannya dia tidak ada, entah tidak ada ataukah aus. Nah, seperti ini. Ini pun juga ada gusennya. Nah, lalu kita akan melihat keterangan di buku Ensiklopedia Keris. Nah, tentang dapur jalak ruwuh sobat. Nah, jalak ruwuh atau dapat disebut dengan jalak ruwuh adalah salah satu dapur keris lurus yang ukuran bilahnya normal, permukaan bilahnya geger sapi. Keris itu bergandik polos. Nah, ada gandik polosnya, lalu juga ada pejetannya, lalu juga ada gusennya. Nah, ini gusen. Lalu juga ada odo-odonya. Nah, odo-odo itu di bagian tengah sobat. Nah, untuk di keris saya ini, odo-odonya ini adalah ada pamornya. Nah, kalau kita raba seperti ini jelas sekali ini agak menonjol di bagian tengah bilahnya. Inilah yang dinamakan odo-odo, dan kebetulan odo-odonya ini ada pamornya sobat. Nah, ini sepintas lalu garis dapur jalak ruwuh mirip dengan tilam upih atau brojol. Bedanya yang jelas adalah bilahnya yang lebih tebal dan kebanyakan ngadal meteng. Namun jalak ruwuh terkadang dikaitkan orang dengan dapur jalak nguwuh. Nah, ini sobat, ini kalau untuk saya pribadi lebih condong untuk di dapur jalak ruwuh. Apabila panjenengan ada pendapat lain, saya persilakan. Silakan panjenengan tulis di kolom komentar. Karena apa? Karena di sini kita intinya belajar bersama-sama, kita berdiskusi bersama. Apakah benar ini jalak ruwuh seperti saya, ya, seperti anggapan saya, ataukah ini masuk di dapur jalak dinding, sobat? Nah, kalau untuk saya pribadi ini adalah jalak ruwuh, dan saya akan sedikit membacakan makna dan juga filosofi dari dapur jalak ruwuh, sobat. Bahwasanya jalak ruwuh yang bermakna jalak luru woh. Nah, ini artinya adalah jalak luru woh, yang berarti jalak mencari buah, burung jalak mencari buah.
Jalak ini diibaratkan sebagai pribadi yang ulet. Nah, kita sebagai pemilik menjadi pribadi yang ulet, pantang menyerah, pandai mencari rezeki, dan juga bertanggung jawab. Pada zaman dahulu, keris berdapur jalak ruwuh ini diberikan orang tua kepada anaknya yang hendak merantau bekerja atau menuntut ilmu. Buah di sini atau uwoh di sini perlambang dari sesuatu yang hendak dicari. Bisa berupa nafkah keluarga atau rezeki, bisa juga berupa ilmu pengetahuan. Pesan dari dapur ini adalah agar pemilik keris senantiasa diberikan kemudahan mencari rezeki dalam kehidupan dan juga untuk menuntut ilmu agar senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami dan menguasai ilmu yang sedang dipelajarinya. Wallahu alam bisawab. Nah, ini kalau saya saya menangkapnya bahwasanya makna atau pesan yang disampaikan dari dapur jalak ruwuh ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Sangat-sangat leluhur kita itu betul-betul menitipkan sebuah pesan lewat sebuah perlambang dari dapur jalak ruwuh ini adalah pesan-pesan kebaikan di dalam kehidupan. Lah, lalu sobat, kita akan lanjut lagi tentang pamornya. Kita akan membahas tentang pamornya. Nah, untuk saya pribadi ini masuknya di pamor Wahyu Tumurun. Nah, bentuknya seperti ini. Dari namanya saja ini memiliki unsur pengharapan yang tinggi, kedudukan terhormat, dan kemapanan hidup. Keris pamor Wahyu Tumurun ini dimaknai sebagai simbol untuk mencapai kedudukan atau kesuksesan yang tinggi dengan campur tangan Tuhan. Sehebat dan sepandai apapun orangnya, jika tidak mendapat wahyu, tentu saja sulit memperoleh jabatan. Wahyu Tumurun merupakan lambang harapan akan turunnya karunia Tuhan. Nah, itu adalah definisi dari pamor Wahyu Tumurun. Sekarang kita akan melanjutkan lagi sobat. Karena apa? Karena di sini saya mendapati ada pamor, yaitu pamor wirasat. Nah, di sini di bagian pamor yang bentuknya ini atau warnanya agak-agak dominan dari pamor yang lainnya. Nah, ini dalam pengetahuan saya dan juga di artikel yang telah saya baca, ini dinamakan pamor wirasat. Pamor wirasat atau wirasat berarti firasat atau juga isyarat, adalah sebutan untuk sebagian pamor yang nampak lebih dominan dan berbeda dari seluruh pola yang ada di permukaan bilah. Pamor ini tidak berdiri sendiri, jadi pamor ini menempel sobat. Wirasat adalah pamor yang menempel pada pamor lain, dan pamor ini dianggap sebagai isyarat atau sasmita tertentu dari dunia gaib dan dianggap berkah khusus dari Yang Maha Kuasa karena prosesnya tanpa rekayasa sang empu, dan pamor ini dipercaya mempunyai khasiat magis. Nah, itu adalah keterangan dari artikel yang saya dapatkan sobat. Apabila ada berpendapat lain, silakan panjenengan tulis di kolom komentar. Biar kita di sini nanti bisa menambah pengetahuan dalam babakan Tosan Aji bersama-sama. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang dapur jalak nguri dan juga jalak ruwuh. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama untuk mengenal, memiliki, merawat, dan melestarikan Tosan Aji Nusantara. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.